makan bergizi gratis yang menabrak puluhan murid dan guru sekolah SDN 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi lalu. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau daring. Sejumlah orang tua yang datang ke sekolah mengaku khawatir dan trauma akibat kejadian tersebut. Kondisi SDN 1 Kalibaru nampak sepi pada Jumat pagi. Hanya terlihat beberapa guru yang berada di area sekolah, tidak nampak kehadiran murid-murid yang biasanya ramai. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah orang tua terlihat mendatangi sekolah untuk melihat kondisi terkini serta mencari informasi terbaru dari pihak sekolah. Saat ditemui, sejumlah orang tua murid mengatakan mereka masih khawatir dan trauma akibat kejadian mengerikan tersebut. Salah satunya Elis Kurnia mengaku masih takut dan gemetar saat melihat mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membawa makanan bergizi gratis (MBG). Meski trauma dengan peristiwa memilukan kemarin, dirinya mengaku masih mendukung program MBG. Namun ia menghimbau agar proses perekrutan supir lebih diperketat. Trauma, sangat-sangat. Lebih trauma orang tuanya. Kalau anak-anak kan masih bisa bermain lagi, ya kan. Orang tuanya lebih trauma. Saya ngeliat mobil MBG-nya jadi gemeteran lagi nih. Iya. Senada dengan Elis, salah satu orang tua murid lainnya Andi Musakir menilai mobil SPPG sebaiknya tidak memasuki area sekolah. Baiknya mobil MBG di luar, dan seperti sekolah lain itu juga di luar. Ini juga biasanya di luar, cuman tahu-tahu masuk gitu. Apa mungkin driver backup gitu kan, yang driver aslinya kan lagi sakit ya. Jadi izin ya, itu backupnya nggak tahu kali kan. Orang tua berharap adanya evaluasi menyeluruh dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menerima supir mobil pengantar MBG agar kejadian mengerikan seperti kemarin tidak terulang kembali. Gandhi Armansyah, Napi Tupulu, Berita 1, Jakarta. Lantas bagaimana seharusnya upaya pemulihan trauma dari para siswa atas insiden kecelakaan mobil SPBG di SDN 1 Kalibaru ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait. Selamat sore Pak Agustinus, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Selamat sore. Baik Pak, dari insiden kecelakaan mobil SPBG Kamis kemarin, apa kemudian catatan dari Komnas mengenai hal tersebut? Ya, baik. Seperti beberapa statement saya ya, di beberapa media juga sejak awal Komnas Perlindungan Anak sebetulnya menyarankan agar dilakukan moratorium tentunya untuk program MBG ini. Karena beberapa catatan termasuk hari ini kita melihat ada sisi kelalaian sistemik menurut kami yang saya pikir itu bukan, kita harus menganggap bahwa kecelakaan itu bukan seperti kecelakaan biasa. Karena tentunya driver juga ada pihak yang menyuruh ya. Misalnya kemarin saya agak kaget juga bahwa drivernya adalah driver cadangan dan infonya adalah mantan pengantar paket di JNT kalau nggak salah. Tentunya ini harus menjadi perhatian dari BGN untuk bisa memberikan sanksi yang tegas kepada dapur umum agar kejadian ini tidak terulang, dan mungkin harus juga didata lagi kira-kira apa yang potensi ya nanti yang tidak akan mengakibatkan anak-anak menjadi korban. Hari ini kan kita lihat program ini seperti mengalir begitu saja. Ketika keracunan kemarin ya kita sama-sama tahu penanganannya seperti apa, lalu kemudian muncul lagi ada kecelakaan. Tentunya ini menjadi prioritas untuk BGN agar menerapkan sanksi yang tegas untuk dapur-dapur ini. Saya pikir itu yang kami temukan. Pak, seperti apa pendampingan yang seharusnya diberikan kepada para siswa yang menjadi korban maupun siswa-siswa lainnya? Seperti apa juga peran Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan terhadap siswa? Baik, kalau kemarin atas kunjungan kami ke Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja, ya, pertama tentu pendampingan secara medis, ya, ini harus dilakukan dan tentu Pemprov DKI sudah menjamin untuk pembiayaan ini diberikan secara gratis, tidak dibuang kepada orang tua. Lalu saya pikir pendampingan ini harus komprehensif, terutama tentang
trauma healingnya, psikososialnya, baik apakah itu yang dialami oleh korban sekarang yang sedang dirawat, ada 3 yang berada di Rumah Sakit Cilincing dan 7 yang berada di Rumah Sakit Koja, ya, ini harus dilakukan pendampingan komprehensif trauma healing untuk korban dan anak sekolah. Saya kira semua ya murid yang di sekolah ini, karena jangankan siswa ya, kita saja yang melihat videonya saja kita merasa ikut trauma melihat video itu. Dan tentunya Komnas Perlindungan Anak kemarin kami sudah mendatangi pihak sekolah dan ini kami harus apresiasi, terinfo dari suku dinas pendidikan sudah memberikan ada agenda kegiatan pendampingan atau pelaksanaan trauma healing dan psikososial, dan kami juga menyambut baik bahwa kami nanti akan dilibatkan untuk program ini. Dan tentu seperti yang saya sebutkan di media sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak tentu siap untuk memberikan pendampingan terhadap anak-anak kita. Nanti bentuknya mungkin ada kolaborasi dari berbagai pihak. Kemarin tercatat ada 16 rencana agenda pemberian trauma healing, sehingga harapan kita tentunya anak-anak, apakah korban atau anak yang melihat kemarin di sekolah, akan menjadi pulih kembali, bisa menghilangkan traumanya. Saya pikir itu dari Komnas. Pak, di berita kami sebelumnya, tidak hanya siswa yang trauma, juga orang tua murid yang menitipkan ke sekolah. Nah, bagaimana kemudian seharusnya sikap dari pihak sekolah, terutama guru, khususnya kepada orang tua serta siswanya untuk kemudian menjamin keamanan dari hal-hal serupa? Ya, kami juga kemarin berbicara dengan wakil kepala sekolah, ya. Pihak sekolah kan memberlakukan daring, ya, sampai dengan kemarin melakukan pendidikan secara daring, dan tentunya juga pihak sekolah kami minta perhatiannya untuk mendata beberapa kondisi siswa ya, murid ya, termasuk yang di rumah atau nanti yang korban, karena seperti disebutkan tadi di berita bahwa ada beberapa anak itu yang trauma untuk melihat mobil MBG lewat gitu, dia trauma. Tentu ini harus benar-benar dipastikan, termasuk juga trauma untuk orang tua, karena kami melihat kemarin ketemu dengan salah satu ayah dan ibu dari satu anak yang dirawat di ruangan PICU Rumah Sakit Koja, ya. Bagaimana misalnya orang tua, ayahnya adalah driver ojol ya, kemudian ibunya juga sehari-hari di rumah. Tentu ini kan memberikan trauma, misalnya selain menjaga anak, lalu kemudian nanti juga bagaimana tentang pembiayaannya dan nanti untuk perobatannya. Tentu kami minta pihak sekolah untuk nanti mendata ulang bagaimana kondisi anak-anak ini agar dipastikan jika memang sudah layak untuk dilakukan sekolah kembali, baru dilakukan sekolah kembali. Kira-kira itu. Pasca kejadian ini, publik tentu harus lebih ekstra hati-hati. Dan menurut Anda, Pak, apakah perlu ada evaluasi, mungkin pembatasan terkait kegiatan siswa di halaman sekolah atau pembatasan jarak kendaraan yang hendak keluar masuk ke area sekolah? Sebetulnya sekolah sudah melakukan kegiatan yang cukup baik ya. Kemarin kami berbicara panjang bahwa sekolah melakukan kegiatan sosialisasi, apakah itu menumbuhkan minat baca, dan termasuk di hari kejadian itu kan ada literasi tentang itu. Kemudian pihak sekolah juga sudah menutup pintu gerbangnya, artinya pihak sekolah sudah tahu bahwa zona aman untuk anak-anak kita. Dan sebetulnya mobil MBG ini sehari-hari itu berada di luar sekolah sebelum mengantarkan makanan. Tapi memang ya balik lagi bahwa ini menjadi perhatian penting untuk BGN untuk membuat aturan yang tegas, sanksi tegas misalnya terhadap dapur-dapur umum ini, termasuk untuk penyediaan driver-drivernya yang harus layak tentunya diperiksa dan disiplin yang ketat. Karena saya mendengar kemarin ada berita bahwa dapur umum yang mengantarkan makanan ini juga ternyata sejak Oktober
belum melengkapi sertifikat HS ya. Tentu ini kan harusnya kurang dari penindakan tegas dari BGN. Saya pikir kita nggak boleh main-main lah tentang anak ini, harus dipikirkan secara matang ya. Lihat kondisi anak, terutama yang satu kemarin dioperasi itu hampir setengahnya wajahnya itu hampir rusak ya. Giginya 18 itu copot semua ya. Itu harus dilakukan juga operasi tulang dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan penting, dan kami minta juga kalau dari Pemprov DKI kan sudah memberikan jaminan tentang pengobatan medis di rumah sakit, tentu BGN juga menyampaikan akan memberikan biaya. Tentu itu mungkin bisa disalurkan terutama untuk yang satu anak itu ya, ada 2 orang anak yang luka sangat serius dan operasi itu kan akhirnya jadi cacat untuk anak kita itu. Kasihan anak kita. Gitu kira-kira. Ya, semoga dengan adanya kolaborasi trauma healing bisa membantu meredakan kegelisahan orang tua dan juga siswa pasca kejadian. Terima kasih Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak, Bapak Agustinus, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.